Beras adalah urat nadi kehidupan Indonesia. Lebih dari sekadar sumber karbohidrat, ia adalah fondasi budaya, ekonomi, dan sosial. Dari generasi ke generasi, beras telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita sebagai bangsa. Ia adalah simbol kemakmuran, persatuan, dan ketahanan. Menyantap nasi bersama menyatukan keluarga di meja makan dari Sabang sampai Merauke. Tradisi makan bersama ini mempererat tali persaudaraan, berbagi cerita, dan mewariskan nilai-nilai luhur. Setiap butir nasi yang kita makan adalah cerminan dari kerja keras petani, kekayaan alam, dan kebersamaan kita sebagai bangsa. Ketersediaan beras bukan sekadar soal ekonomi. Ia adalah indikator kesejahteraan masyarakat, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Fluktuasi harga beras dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, inflasi, dan bahkan stabilitas politik. Oleh karena itu, ketersediaan beras adalah juga stabilitas dan ketahanan nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga pasokan beras tetap stabil, terjangkau, dan berkualitas. Ini adalah bagian dari upaya menjaga keamanan pangan dan kedaulatan negara. Ketika harga beras naik, dampaknya langsung terasa di masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Kenaikan harga beras dapat mengurangi daya beli, meningkatkan angka kemiskinan, dan memicu keresahan sosial. Dampaknya langsung terasa di masyarakat, membebani anggaran keluarga, dan menimbulkan kekhawatiran akan ketahanan pangan. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi untuk mengatasi masalah ini. Negara wajib memastikan pasokan beras selalu aman, melalui pengelolaan stok yang efektif, distribusi yang merata, dan pengendalian harga yang bijaksana. Bulog sebagai lembaga yang bertanggung jawab, memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Swasembada beras adalah cita-cita yang terus diperjuangkan. Sebuah visi untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan kemandirian bangsa. Demi kemandirian dan martabat bangsa, kita harus terus berupaya meningkatkan produksi beras dalam negeri, memberdayakan petani, dan mengembangkan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Swasembada beras adalah simbol kedaulatan dan kemandirian kita sebagai bangsa. Ketergantungan pada impor beras adalah sebuah kerentanan yang harus kita kurangi secara bertahap. Ketergantungan ini membuat kita rentan terhadap gejolak global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan konflik geopolitik. Negara produsen seperti Thailand dan Vietnam punya kekuatan di pasar dunia. Mereka dapat mempengaruhi harga dan pasokan beras global. Indonesia ingin masuk ke panggung itu, menjadi pemain utama dalam perdagangan beras dunia. Menjadi eksportir beras adalah lompatan besar, sebuah pencapaian yang akan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Tapi harus realistis dan tidak mengorbankan kebutuhan dalam negeri. Prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan beras seluruh rakyat Indonesia. Tantangannya bukan hanya menanam lebih banyak, tetapi juga meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Tapi juga modernisasi pertanian dan kebijakan yang tepat, termasuk penggunaan teknologi, bibit unggul, pupuk yang efisien, dan sistem irigasi yang baik. Setiap langkah ekspor harus memperhitungkan stabilitas nasional, memastikan bahwa pasokan beras dalam negeri tetap aman dan harga tetap terjangkau. Perjalanan ini adalah ujian pengelolaan sumber daya alam kita. Bagaimana kita memanfaatkan lahan, air, dan sumber daya lainnya secara berkelanjutan. Beras, lebih dari sekadar makanan pokok, adalah bagian dari identitas budaya kita, tercermin dalam berbagai upacara adat, tradisi, dan kuliner khas Indonesia. Beras adalah simbol kedaulatan bangsa, sebuah representasi dari kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan menentukan nasib sendiri. Pemerintah menetapkan target produksi beras, sebuah angka ambisius yang mencerminkan tekad untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Target ini bukan sekadar harapan, melainkan sebuah komitmen yang diwujudkan melalui serangkaian kebijakan dan strategi yang terencana dengan matang. 3-4 juta ton per tahun, sebuah angka yang monumental, yang menjadi tolok ukur keberhasilan sektor pertanian kita. Angka ini menjadi representasi dari kerja keras petani di seluruh pelosok negeri, serta inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam proses produksi. Angka ini bukan asal-asalan, melainkan hasil dari perhitungan yang cermat dan pertimbangan yang mendalam. Pemerintah telah melakukan kajian komprehensif untuk menentukan angka ini, melibatkan berbagai ahli dan pemangku kepentingan di bidang pertanian.
tapi hasil kalkulasi kebutuhan konsumsi nasional dan cadangan strategis. Perhitungan ini mempertimbangkan pertumbuhan populasi, perubahan pola konsumsi, serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar. Cadangan strategis juga menjadi faktor penting dalam perhitungan ini, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan akibat perubahan iklim atau bencana alam. Konsumsi nasional sekitar 31 juta ton, mencerminkan betapa pentingnya beras sebagai makanan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Setiap keluarga mengandalkan beras sebagai sumber energi utama, sehingga ketersediaan dan harga beras sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ditambah stok penyangga 1,215 juta ton. Stok penyangga ini berfungsi sebagai jaring pengaman, memastikan bahwa pasokan beras tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi produksi atau permintaan. Pemerintah secara aktif mengelola stok penyangga ini, melakukan pembelian saat panen raya, dan melepasnya ke pasar saat harga melonjak. Surplus 1,2 juta ton inilah yang menjadi potensi besar bagi Indonesia untuk berkontribusi pada ketahanan pangan global. Surplus ini membuka peluang untuk ekspor beras, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar beras internasional, yang bisa diekspor tanpa mengganggu pasokan dalam negeri. Prioritas utama tetaplah memenuhi kebutuhan dalam negeri, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap beras yang terjangkau dan berkualitas. Ekspor hanya dilakukan setelah kebutuhan domestik terpenuhi dengan baik. Mencapai 34 juta ton butuh kerja keras, sebuah perjuangan panjang yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia. Mereka adalah garda terdepan dalam upaya mencapai swasembada beras, bekerja tanpa lelah untuk menghasilkan panen yang melimpah. Intensifikasi dengan menerapkan teknologi modern dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Ekstensifikasi memperluas lahan pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi. Perbaikan irigasi, memastikan ketersediaan air yang cukup untuk tanaman padi, dan distribusi pupuk, membantu meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Setiap hektar sawah jadi medan perjuangan menuju target ini. Setiap bulir padi adalah hasil dari keringat dan dedikasi para petani. Surplus adalah benteng pertahanan pangan kita, sebuah jaminan bahwa kita mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan bahkan membantu negara lain yang membutuhkan. Target ini bukan sekadar angka, melainkan sebuah visi untuk mewujudkan kemandirian panganan dan kesejahteraan petani. Tapi penentu apakah ekspor bisa dilakukan, membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan devisa negara. Keberhasilan mencapai target membuktikan pertanian Indonesia siap bersaing di kancah global, menunjukkan bahwa kita mampu menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Ekspor hanya mungkin jika kebutuhan nasional benar-benar aman, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau. Setelah kuantitas terpenuhi, tantangan berikutnya adalah harga. Indonesia harus bersaing dengan raksasa seperti Thailand, Vietnam yang efisien dan murah. Biaya produksi di Indonesia masih tinggi, dari pupuk hingga tenaga kerja. Modernisasi alat, teknologi presisi, dan efisiensi rantai pasok jadi kunci menekan biaya. Logistik juga tantangan besar, biaya transportasi dan pelabuhan harus ditekan. Indonesia bisa fokus pada beras premium organik, merah, hitam, atau beras khas daerah. Di segmen ini, kualitas dan keunikan jadi nilai jual utama. Pasar global bukan hanya soal harga, tapi juga cerita di balik produk. Inilah peluang ekspor beras Indonesia. Harga bersaing tak berarti tanpa kualitas. Negara tujuan ekspor punya standar ketat, kadar air, butir patah, residu pestisida. Kontrol kualitas harus dimulai dari sawah, benih unggul, budidaya baik, dan penanganan pasca panen. Penggilingan modern dan laboratorium pengujian wajib untuk memenuhi standar internasional. Sistem ketertelusuran, seperti QR Code, jadi nilai tambah di pasar global. Konsumen ingin tahu asal-usul beras yang mereka makan. Investasi pada kualitas dan traceability membuka peluang harga premium. Standar emas adalah kunci menembus pasar dunia. Konsistensi adalah kunci membangun kepercayaan di pasar ekspor. Produksi pertanian rentan fluktuasi akibat iklim, manajemen air dan varietas tahan cuaca sangat penting. Kualitas harus stabil di setiap pengiriman, SOP dan pengawasan mutu wajib diterapkan. Pengiriman tepat waktu sangat krusial, efisiensi logistik dan birokrasi harus dijaga. Proses ekspor harus cepat dan terkoordinasi. Reputasi sebagai pemasok andal membuka lebih banyak peluang.
Kepercayaan dibangun dari konsistensi, bukan sekadar satu kali sukses. Hubungan dagang jangka panjang hanya tercipta jika pasokan selalu terjaga. Konsistensi adalah mata uang utama di pasar global. Ekspor beras adalah keputusan politik, bukan sekadar teknis. Presiden dan jajaran menteri mengevaluasi data produksi, konsumsi, dan cadangan sebelum membuka ekspor. Prioritas utama, kebutuhan dalam negeri harus aman. Presiden bisa mengarahkan ekspor ke negara-negara strategis dan mempermudah regulasi. Insentif bagi pelaku usaha, modernisasi, dan promosi dagang jadi bagian kebijakan. Semua elemen petani, BUMN, swasta, birokrasi harus bergerak serempak. Kebijakan ekspor harus terintegrasi dari produksi hingga perdagangan internasional. Presiden adalah dirijen orkestra pangan nasional. Indonesia pernah mengekspor beras, meski skalanya belum besar. Ekspor ke Arab Saudi untuk jemaah haji membuktikan kita bisa memenuhi selera pasar khusus. Ekspor ke Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini didukung kedekatan geografis. Bantuan pangan ke negara krisis menunjukkan diplomasi kemanusiaan Indonesia. Setiap ekspor memberi pelajaran soal kualitas pengemasan dan negosiasi. Tantangan harga dan hambatan non-tarif jadi pengalaman berharga. Evaluasi dari pengalaman ini penting untuk ekspor yang lebih besar ke depan. Bukti teknis sudah ada, tinggal memperbaiki skala dan konsistensi. Prioritas utama adalah kebutuhan dalam negeri. Ekspor hanya opsi jika stok nasional aman. Cadangan beras pemerintah jadi instrumen intervensi pasar dan bantuan sosial. Kesejahteraan petani harus dijaga, harga pembelian, pupuk subsidi, akses modal dan teknologi. Petani sejahtera adalah kunci ketahanan pangan. Kebijakan pangan harus seimbang, ekspor untuk devisa, tapi perut rakyat tetap utama. Keputusan ekspor harus dinamis, menyesuaikan kondisi lapangan. Jika produksi terganggu atau harga naik, ekspor harus dihentikan. Perut rakyat Indonesia adalah hukum tertinggi. Tantangan besar menghadang di depan mata. Kompleksitas masalah pertanian di Indonesia membutuhkan perhatian dan solusi yang berkelanjutan. Tapi optimisme harus tetap menyala, menjadi suluh di tengah kegelapan. Harapan akan masa depan pertanian yang lebih baik adalah bahan bakar untuk terus berjuang. Kita harus percaya bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dan menjadi pemain utama di pasar global. Indonesia punya tanah subur yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan alam ini adalah anugerah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. SDM melimpah, jutaan petani dan pekerja pertanian siap berkontribusi. Mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dan potensi agraris luar biasa, sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Lahan yang luas, iklim yang mendukung, dan keanekaragaman hayati yang melimpah adalah modal utama kita. Kolaborasi semua pihak, sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, BUMN sebagai penggerak ekonomi dan inovasi, swasta sebagai investor dan pelaku pasar, peneliti sebagai inovator dan penyedia solusi, petani sebagai ujung tombak produksi, adalah kunci keberhasilan. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem pertanian yang kuat dan berkelanjutan. Riset benih unggul harus terus digenjot, teknologi modern harus diimplementasikan, dan infrastruktur harus dipercepat pembangunannya. Ini adalah fondasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Modernisasi penggilingan padi dan logistik nasional wajib didorong untuk menekan biaya dan meningkatkan daya saing. Diplomasi dagang harus agresif dalam membuka peluang pasar ekspor. Mencari pasar baru adalah kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian kita, terutama untuk beras premium yang memiliki potensi besar di pasar internasional. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan besar, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Perjalanan ekspor beras adalah maraton, bukan sprint. Dibutuhkan ketekunan, kesabaran, dan strategi yang matang. Dengan strategi jelas dan kerja keras, serta dukungan dari semua pihak, Indonesia bisa jadi lumbung pangan dunia, bukan hanya mimpi, tapi sebuah kenyataan. Optimisme ini adalah masa depan yang bisa kita wujudkan bersama. Masa depan di mana Indonesia menjadi pemain utama dalam ketahanan pangan global.